Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Nurjana dengan nomor induk mahasiswa 112100809 sebagai moderator, dan teman rekan saya yang bernama Hisam Ismail dengan NPM 11210103. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang presentasi yang telah kami buat dengan mata kuliah Logika Matematika menggunakan SWI Prolog yang berjudul Rekomendasi Lokasi Liburan Berdasarkan Cuaca dan Pilihan Pengguna. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian prolog. Apa itu prolog? Prolog adalah programming in logic, merupakan bahasa pemrograman logika yang digunakan terutama dalam kecerdasan buatan dan linguistik komputasional. Prolog memanfaatkan fakta, aturan, dan pernyataan untuk melakukan inferensi logik. Dalam prolog, program terdiri dari serangkaian klausa yang mendefinisikan hubungan antara berbagai entitas dan memungkinkan mesin inferensi untuk mencari solusi atas pertanyaan yang diajukan berdasarkan aturan-aturan logik yang telah ditentukan. Baik, untuk studi kasusnya di sini nama orangnya dari diambil nama kita berdua. Dewi dan Hisam adalah dua rekan tim yang merencanakan sebuah liburan bersama. Kami memiliki pilihan cuaca yang berbeda untuk liburan. Dewi menyukai liburan di tempat yang sejuk dan berangin, sedangkan Hisam menyukai liburan di tempat yang cerah dan hangat. Kami ingin menggunakan sistem rekomendasi untuk memilih destinasi liburan yang sesuai dengan pilihan cuaca. Pertanyaannya, bagaimana sistem rekomendasi dapat membantu Dewi dan Hisam memilih destinasi liburan yang sesuai dengan cuaca dan pilihan kami? Pernyataan, Dewi menyukai liburan di tempat yang sejuk dan berangin. Hisam menyukai liburan di tempat yang cerah dan hangat. Data cuaca dapat digunakan untuk menentukan destinasi yang sesuai dengan referensi cuaca masing-masing. Penyelesaiannya gimana? Dengan penyelesaian mengumpulkan data cuaca dari berbagai destinasi liburan, mengidentifikasi preferensi cuaca dari Dewi dan Hisam, menganalisis data cuaca untuk menentukan destinasi yang memenuhi kriteria cuaca masing-masing, menggunakan algoritma rekomendasi untuk mencocokkan preferensi Dewi dan Hisam. Dengan kata cuaca dari berbagai destinasi memberikan rekomendasi destinasi liburan yang sesuai. Baik, untuk konstantanya di sini seseorang yang merencanakan liburannya Dewi Hisam, jenis cuaca yang disukai oleh Dewi dan Hisam, Dewi cuaca sekitar dan Hisam cuaca terik. Contoh destinasi liburan seperti Bali, Hokkaido, dan Sydney. Baik, untuk fungsinya, cuaca di tempat menghasilkan jenis cuaca dari tempat tertentu. Preferensi orang menghasilkan preferensi cuaca dari individu tertentu. Saya akan menjelaskan tentang predikat menyukai. Untuk setiap orang adalah X, untuk setiap cuaca adalah C. X menyukai cuaca dengan kondisi C, atau jika dan hanya jika X adalah Dewi dan C adalah sejuk, atau X adalah Hisam dan C adalah cerah. Dengan penjelasan untuk X, untuk setiap individu X, untuk setiap jenis cuaca C, menyukai X atau C. Menyukai X adalah C. Predikat yang menyatakan bahwa individu X menyukai jenis cuaca C, X sama dengan Dewi, dan C sama dengan sejuk, atau X adalah Hisam, atau C dan C adalah cerah. Kondisi yang menyatakan preferensi cuaca di setiap individu. Untuk setiap destinasi D dan untuk setiap kondisi cuaca C, destinasi D sesuai dengan kondisi cuaca C. Dan jika hanya D adalah gunung dan C adalah sejuk, atau D adalah pantai dan C adalah cerah. Penjelasannya di sini ada simbol untuk D, artinya untuk setiap destinasi D, dan untuk simbol C untuk setiap jenis cuaca C. D atau destinasi sesuai dengan kondisi cuaca atau C. Predikat yang menyatakan bahwa destinasi D sesuai dengan preferensi cuaca C. D adalah gunung dan C adalah sejuk, atau D adalah pantai dan C adalah cerah. Di sini kondisi yang menyatakan kecocokan destinasi dengan cuaca. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang proporsi atomik. Nah, di sini saya akan membacakan tentang preferensi cuaca yang diinginkan oleh Dewi. Dewi menyukai cuaca sejuk dan Dewi menyukai cuaca berangin. Dan di sini saya akan menjelaskan juga preferensi cuaca yang diinginkan Hisam.
Hisam menyukai cuaca cerah dan Hisam menyukai cuaca yang hangat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang proposisi majemuk, referensi cuaca yang diinginkan oleh Dewi. Di sini ada Q1 yang artinya jika Dewi menyukai cuaca sejuk dan Dewi menyukai cuaca berangin dan cuaca di Hokkaido adalah cuaca sekitar. Dan preferensi cuaca yang diinginkan oleh Hisam. Di sini ada Q2 atau bisa disebut dengan jika Hisam menyukai cuaca cerah atau Hisam menyukai cuaca hangat dan cuaca di Bali adalah cuaca terik. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan proporsi majemuk. Di sini ada preferensi cuaca yang diinginkan Dewi. Dewi menyukai cuaca yang sejuk dan Dewi menyukai cuaca yang berangin. Dan cuaca di Hokkaido adalah cuaca sekitar, maka sesuai dengan Hokkaido yang cuacanya sekitar. Dan di sini ada preferensi cuaca yang diinginkan oleh Hisam. Di sini ada untuk C, untuk cuaca, Hisam menyukai cuaca yang cerah dan Hisam menyukai cuaca yang hangat. Dan cuaca di Bali adalah cuaca yang terik, maka sesuai dengan Bali cuaca yang terik. Di sini saya akan menjelaskan tentang implikasi. Hisam menyukai cuaca cerah dan hangat, maka P2 dianggap benar. Bali memiliki cuaca cerah dan hangat, maka Q2 dianggap benar. Jadi P2 memiliki nilai kebenaran yang sama dengan Q2, maka dianggap dengan benar. P2 memiliki nilai kebenaran yang sama dengan Q2. Jika Hisam mempunyai cuaca cerah dan hangat, maka Bali cocok dengan preferensi cuaca Hisam. P2 memiliki nilai kebenaran yang sama dengan Q2, maka disebut dengan ekuivalen atau bisa disebut dengan nilai benar atau salah. Hisam menyukai cuaca terik, maka Bali sesuai dengan cuaca terik. Ekuivalen, Hisam menyukai cuaca terik, maka Bali sesuai dengan cuaca terik. Di sini saya akan menjelaskan tentang implikasi. Dewi menyukai cuaca sejuk dan berangin, maka P1 adalah benar. Hokkaido memiliki cuaca sejuk dan berangin, maka Q1 adalah benar. Atau sebaliknya, jika Hokkaido sesuai dengan preferensi cuaca Dewi, maka Dewi akan menyukai cuaca sejuk dan berangin. Jadi P1 memiliki kebenaran yang sama dengan Q1. Dan P1 memiliki kebenaran dengan Q1, Dewi menyukai cuaca sejuk dan berangin jika dan hanya jika Hokkaido cocok dengan preferensi cuaca Dewi. P1 memiliki kebenaran yang sama dengan Q1 dengan kebenaran atau kesalahan dengan Dewi menyukai cuaca sekitar, dan jika maka sesuai Hokkaido sesuai dengan cuaca sekitar, maka Dewi menyukai cuaca sekitar, dan jika maka Hokkaido sesuai dengan cuaca yang di sekitar. Sini saya akan memperlihatkan tabel kebenaran yang ada di sini. P1, P2, Q1, Q2, P2 sama dengan Q2, P1 jika maka Q1. Perbedaan proposisi majemuk, tautologi, dan kontradiksi. Di sini ada majemuk tautologi. Proposisi majemuk yang benar untuk setiap nilai kebenaran dari proposisi atomik yang membentuknya. Contoh, P1 atau tidak P1 adalah tautologi karena selalu benar. Dan untuk majemuk kontradiksi, di sini proposisi majemuk yang salah satu untuk setiap nilai kebenaran dari proposisi atomik yang membentuknya. Contoh, P1 dan tidak P1 adalah kontradiksi karena selalu salah. Di sini saya akan menjelaskan tentang argumennya di sini. Argumen premis 1. Dewi menyukai liburan di tempat yang sejuk dan berangin. Dewi menyukai cuaca sekitar. Di premis 2, Hisa menyukai liburan di tempat yang cerah dan hangat, maka Hisa menyukai cuaca yang terik di sini. Dan premis 3, yaitu Bali memiliki cuaca yang cerah dan hangat, maka Bali memiliki cuaca adalah cuaca terik. Nah, di premis 2 menyatakan bahwa Hisa menyukai cuaca cerah dan hangat. Premis 3 menyatakan bahwa cuaca di Bali adalah cerah dan hangat. Berdasarkan premis 2 dan premis 3, kita dapat menyimpulkan bahwa Hisam akan menyukai cuaca di Bali. Oleh karena itu, Bali sesuai dengan preferensi cuaca Hisam. Untuk pernyataan mengenai preferensi cuaca, Dewi menyukai cuaca sekitar. Untuk kedua, Hisa menyukai cuaca terik. Pernyataan mengenai kesesuaian destinasi.
Hokkaido sesuai dengan cuaca sekitar, Bali sesuai dengan cuaca terik. Di sini saya akan menjelaskan tentang pernyataan kuantifikasi. Untuk X menyukai cuaca sekitar sesuai dengan Hokkaido sesuai dengan cuaca sekitar. Untuk setiap individu X, jika X menyukai cuaca sejuk dan berangin, maka Hokkaido sesuai dengan preferensi cuaca X. Dan untuk Y, terdapat suatu individu Y yang menyukai cuaca cerah dan hangat, dan destinasi Y sesuai dengan preferensi cuaca cerah dan hangat. Dengan kesimpulan, jika Dewi menyukai cuaca sejuk dan berangin, maka Hokkaido adalah destinasi yang sesuai untuknya. Dan Hisam yang menyukai cuaca cerah dan hangat dapat memilih Bali sebagai destinasi yang sesuai untuk liburan mereka. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang dekomposisi. Modul 1, fakta dan aturan dasar. Fakta tentang preferensi cuaca Dewi dan Hisam. Dewi menyukai cuaca yang berangin dan Hisam menyukai cuaca yang cerah dan hangat. Fakta tentang kondisi cuaca di beberapa destinasi yang ada. Di sini ada Bali dengan cuaca yang cerah dan hangat, dan Hokkaido dengan cuaca sejuk dan berangin, Sydney dengan cuaca cerah dan hangat. Aturan untuk menentukan posisi destinasi berdasarkan preferensi cuaca. Nah, di sini adalah destinasi sesuai, maka Dewi menyukai sejuk dan berangin. Destinasi cuaca sejuk berangin. Destinasi sesuai. Hisam menyukai cuaca cerah dan hangat. Destinasi cuaca cerah dan hangat. Modul 2, predikat penyaring. Predikat untuk menentukan apakah destinasi sesuai dengan preferensi cuaca Dewi. Destinasi sesuai dengan Dewi. Dewi menyukai cuaca sejuk dan berangin. Destinasi cuaca di situ merupakan sejuk dan berangin. Predikat untuk menentukan apakah destinasi sesuai dengan preferensi cuaca Hisam. Destinasi sesuai dengan Hisam. Hisam menyukai cuaca cerah dan hangat. Destinasi cuaca cerah dan hangat. Nah, di sini ada komposisi, pengelompokan, dan tampilan. Predikat untuk mengelompokkan destinasi berdasarkan preferensi pengguna rekomendasikan destinasi Dewi. Di sini ada wilayah rekomendasi destinasi liburan untuk Dewi, cuaca sejuk dan berangin. NL Vindal, destinasi sesuai dengan Dewi, destinasi. Daftar destinasinya, tulis daftar destinasinya. Di sini ada rekomendasi destinasi Hisam dengan wilayah rekomendasi destinasi liburan untuk Hisam dengan cuaca cerah dan hangat. Pindalnya dengan destinasi sesuai dengan Hisam. Daftar dan menampilkan daftar destinasinya. Modul 1, fakta dan aturan dasar. Mendefinisikan fakta dan aturan dasar yang diperlukan untuk menangani preferensi cuaca Dewi dan Hisam serta kondisi cuaca di destinasi. Dan modul 2 dengan predikat penyaring, menyediakan predikat-predikat yang secara spesifik menentukan apakah sebuah destinasi sesuai dengan preferensi cuaca Dewi atau Hisam. Dengan modul 3, mengelompokkan dan tampilan, menyediakan predikat. Di sini ada rekomendasi untuk destinasi sama dengan 1 untuk memberikan rekomendasi destinasi berdasarkan preferensi pengguna Dewi atau Hisam. Menyediakan predikat tulis daftar atau 1 untuk menampilkan daftar destinasi yang sesuai. Di sini ada pemrograman prosedural. Langkah-langkah prosedural. Yang pertama, inisialisasi preferensi pengguna. Tentukan preferensi cuaca untuk Dewi dan Hisam. Kedua, definisi data destinasi. Tentukan destinasi liburan yang ingin direkomendasikan. Dan yang ketiga, penentuan kesesuaian destinasi. Tentukan kriteria untuk menentukan apakah sebuah destinasi sesuai dengan preferensi cuaca Dewi atau Hisam. Dan yang keempat, rekomendasi destinasi. Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, cari destinasi yang sesuai dengan preferensi cuaca Dewi atau Hisam. Dan yang kelima, output rekomendasinya. Tampilkan daftar destinasi yang sesuai kepada pengguna. Di sini ada pemrograman prosedural. Pendekatan non prosedural, definisi preferensi cuaca. Tentukan preferensi cuaca Dewi dan Hisam sebagai fakta dan aturan. Deskripsi data destinasi, menentukan destinasi liburan dan kondisi cuaca sebagai fakta. Aturan kesesuaian destinasi, gunakan aturan logis untuk menentukan kapan sebuah destinasi sesuai dengan preferensi cuaca Dewi atau Hisam. Rekomendasi destinasi, gunakan query atau pencarian untuk mencari destinasi yang sesuai dengan preferensi cuaca Dewi atau Hisam berdasarkan aturan yang telah didefinisikan. Pengeluaran rekomendasi, keluarkan atau tampilkan data destinasi yang sesuai berdasarkan hasil pencarian atau query.
Analisis pola preferensi cuaca. Terdapat preferensi cuaca untuk setiap individu yang ingin merencanakan liburan. Misalnya, Dewi menyukai cuaca sejuk dan berangin, sedangkan Nisa menyukai cuaca cerah dan hangat. Pola kondisi cuaca destinasi. Setiap destinasi memiliki kondisi cuaca tertentu. Contohnya, Bali memiliki cuaca cerah dan hangat. Hokkaido memiliki cuaca sejuk dan berangin. Pola kesesuaian destinasi. Kesesuaian destinasi ditentukan berdasarkan preferensi cuaca individu. Jika Dewi menyukai cuaca sejuk dan berangin, maka destinasi seperti Hokkaido yang memiliki cuaca sejuk dan berangin akan sesuai dengan baginya. Di sini ada analisis kelebihan. Kelebihannya, sistem sederhana dan langsung menjawab kebutuhan pengguna berdasarkan preferensi cuaca mereka, menggunakan paradigma logika yang cocok untuk aturan-aturan seperti preferensi cuaca dan kondisi destinasi, mudah dipahami dan diimplementasikan, terutama dalam lingkup yang mendukung prolog. Keterbatasannya adalah terbatas. Pada kasus Dewi dan Nisan tidak dapat menangani lebih dari 2 preferensi cuaca, bergantung pada cuaca yang akurat dan lengkap untuk setiap destinasi yang digunakan dalam sistem. Penerapan dan perluasan sistem ini dapat diperluas dengan menambahkan lebih banyak preferensi cuaca dan destinasi. Biasa dikembangkan untuk menangani lebih banyak pengguna dan preferensi cuaca yang berbeda. Sini juga ada analisis elemen data utama, nama orang, representasi individu yang ingin merencanakan liburan, yaitu Dewi dan Hisam. Dengan preferensi cuaca yang disukai oleh setiap individu, Dewi sejuk dan berangin, Hisam cerah dan hangat. Dengan destinasi liburan, daftar destinasi yang dipertimbangkan untuk rekomendasi. Contohnya, destinasinya adalah Bali, Hokkaido, dan Sydney. Kondisi cuaca di destinasi, kondisi cuaca yang berkait dengan setiap destinasinya. Contohnya seperti Bali memiliki cuaca yang cerah dan hangat, Hokkaido memiliki cuaca yang sejuk dan berangin. Nah, di sini ada algoritma. Input nama orangnya adalah Dewi atau Hisam. Jika nama orang adalah Dewi, cari destinasi yang memiliki cuaca dengan sejuk dan berangin. Tampilkan destinasi yang sesuai dengan preferensi cuaca yang diinginkan Dewi. Jika nama orang adalah Hisam, maka yang dicari adalah destinasi yang memiliki cuaca cerah dan hangat, dengan tampilkan destinasi yang sesuai dengan preferensi cuaca Hisam. Jika nama orang tidak dikenali, tampilkan pesan error, maka di sini akan selesai. Nah, dengan flowchartnya seperti ini. Dari mulai, apakah Dewi? Jika iya, memilih destinasi cuaca sejuk dan berangin dengan rekomendasinya adalah Hokkaido. Nah, jika tidak, maka akan ditanyakan lagi apakah Hisam memiliki destinasi cuaca cerah dan hangat. Nah, maka akan ditampilkan rekomendasinya adalah Bali. Jika maka tetap tidak, maka akan kembali ke awal. Akan menjelaskan sedikit tentang aplikasi yang kami buat. Baik, di sini saya akan melihatkan tentang aplikasinya. Di sini menggunakan aplikasi Sui Prolog. Baik, di sini cara mendownloadnya, kita tulis saja Sui Prolog. Nah, di sini ada Sui Prolog, maka masuk. Kita masuk ke dalam download Sui Prolog. Nah, kita pilih yang stable release. Nah, di sini ada untuk Windows 64 bit atau bisa yang lain, sesuaikan dengan komputer kalian. Di sini ada Microsoft Windows 64 bit, maka kita klik. Nah, di sini kita langsung klik I understand. Dan di sini ada maka akan muncul linknya, kita download. Ya, kita langsung download saja. Nah, baik, di sini kita akan langsung masuk. Di sini sudah terdownload. Kita klik dua kali. Di sini kita klik yes. Kita next. I agree. Nah, di sini kita next saja. Oh ya, di sini kita centang create swipe desktop icon. Kita next. Nah, di sini kita next lagi. Di sini kita next. Lalu kita install. Kita tunggu. Nah, maka instalasinya akan selesai. Nah, di sini tampilan aplikasinya seperti ini. Kita file. Di sini saya sudah membuat yang
dibuat. Baik, di sini ada aplikasinya Swift Prolog. Di sini kita file, kita new. Nah, di sini saya sudah membuatkan rekomendasi liburan. Di sini kita klik, kita save. Nah, di sini kita tuliskan rekomendasikan destinasi dalam kurung Dewi, misalkan kita titik. Nah, maka akan menampilkan rekomendasi destinasi liburan untuk Dewi dengan cuaca sejuk dan berangin, yaitu Hokkaido. Tidak ada destinasi yang sesuai, maka di sini kalau ada destinasi yang sesuai, maka true. Nah, untuk sekarang bisa kita lihat untuk Hisam. Dan untuk rekomendasi Hisam maka akan seperti ini juga. Rekomendasi destinasi liburan untuk Hisam dengan cuaca cerah dan hangat, yaitu Bali dan Sydney. Tidak ada destinasi yang sesuai di sini dengan true. Nah, di situ yang bisa kami jelaskan tentang presentasi kali ini. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.